Selamat pagi, kembali lagi bersama saya Nina Ulmasimun selaku host di episode kita yang kali ketiga kali ini bersama bintang tamu spesial kita Romo Florence Maximus Bria M. Sos, Ketua Sekolah Stipas Keuskupan Agung Kupang. Dengan tampilan podcast yang tentu saja baru dan juga ada kabar baru dan kabar baik tentu saja, yaitu Stipas Keuskupan Agung Kupang meraih akreditasi baik sekali dari segi institusi dan program studi. Program studi dari 2024 ya Romo? Iya, selamat pagi, salve. Kita bergembira dan bersyukur karena program studi Sekolah Tinggi Pastoral Keuskupan Agung Kupang ketika mengikuti reakreditasi pada tahun 2024 mendapat predikat baik sekali. Dan kita juga bersyukur kepada Tuhan dan terima kasih kepada semua pihak, para dosen, tenaga pendidikan, mahasiswa, mitra, dan Bimas Katolik Kementerian Agama Republik Indonesia. Karena atas kerjasama dan dukungan, maka dalam reakreditasi Institusi Sekolah Tinggi Pastoral Keuskupan Agung Kupang di tahun 2026 meraih predikat baik sekali. Tentu saja kabar yang baik dan sangat menggembirakan untuk kita semua. Jadi tidak perlu ditanyakan lagi bagaimana perasaan. Dari baik menjadi baik sekali ini Romo, tentu saja banyak faktor yang mendukung. Faktor-faktor apa saja yang mendukung dari baik menjadi baik sekali Romo? Yang pertama bahwa faktor ketersediaan sumber daya manusia para dosen yang memiliki kompetensi dan kualifikasi sesuai dengan standar penyelenggaraan perguruan tinggi, yaitu memastikan tersedianya para dosen dengan strata 2 dan strata 3 di bidangnya masing-masing sehingga bisa melaksanakan tridharma perguruan tinggi sesuai dengan regulasi yang berlaku. Yang kedua adalah tersedianya tenaga kependidikan yang menjadi super sistem yang memperlancar semua urusan administrasi dan semua kegiatan yang mendukung lancarnya penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran di kampus. Dan tentu saja ini semua bisa berjalan dengan baik karena dapat dukungan dari pemerintah dan masyarakat, utamanya mahasiswa. Karena dari tahun ke tahun itu jumlah mahasiswa yang melamar untuk berkuliah di Keuskupan Kupang itu semakin meningkat. Bahkan dalam 2 tahun yang terakhir ini kita menolak mahasiswa. Karena apa? Kita harus menyesuaikan antara jumlah mahasiswa yang masuk dengan rasio pembanding ketersediaan para dosen. Terima kasih. Baik Romo, jadi para dosen, pemerintah tentu saja, bahkan Stipas Keuskupan Agung Kupang sampai menolak mahasiswa itu disebabkan karena banyak minat sekali untuk masuk di Stipas Keuskupan Agung Kupang. Baik Romo, dari dengan minat yang cukup banyak, tentu saja yang menarik minat itu adalah profil dari Stipas Keuskupan Agung Kupang. Ditambah lagi dengan sekarang profil Stipas Agung Kupang sudah menjadi baik sekali. Menurut Romo apa dampak bagi yang baru masuk atau bagi mahasiswa, bagi para pegawai dan tentu saja bagi para alumni? Iya. Pertama, dengan capaian akreditasi baik sekali pada program studi maupun pada institusi atau perguruan tinggi, maka kita juga mendapat kepercayaan dari masyarakat untuk menyelenggarakan pendidikan bagi mahasiswa-mahasiswi
yang memilih untuk studi di kampus ini. Dampak yang lain adalah bahwa sebagai dosen, sebagai pendidik, dan terutama sebagai yayasan yang menaungi dan menyelenggarakan Sekolah Tinggi Pasaran Kusuman Kupang, kita juga mendapatkan kepercayaan dan juga dapat legalitas dari pemerintah untuk boleh melanjutkan kegiatan-kegiatan pendidikan dan pengajaran sesuai dengan visi misi kampus, dan tentu saja adalah sesuai dengan regulasi di negara kita, dan regulasi yang paling dasar adalah ikut mencerdaskan kehidupan bangsa. Baik, legalitas dan kepercayaan untuk melanjutkan lebih jauh dalam dunia pendidikan, mendukung juga program Indonesia untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Menurut saya Romo, itu hal yang sangat berdampak positif bagi kita mahasiswa dan bagi alumni, bagi masyarakat, dan tentu saja bagi gereja. Namun Romo, ketika kita sudah mendapat hal yang baik, dalam artian kita sudah mencapai akreditasi sangat baik, pasti ada target khusus untuk mempertahankan. Kalau dulu mungkin baik, kita punya target khusus untuk meningkatkan menjadi sangat baik. Sekarang kita sudah sampai pada puncak, pada target sangat baik. Apa target yang akan dipertahankan atau target selanjutnya untuk membuat STIPAS ini tetap pada akreditasi sangat baik? Yang pertama adalah capaian-capaian dari baik menjadi baik sekali, dan di hadapan kita di masa depan kita berharap melihat ke depan kita akan bekerja sesuai dengan sistem dan regulasi yang berlaku supaya akreditasi program studi dari baik sekali diharapkan pada tahun 2029 menjadi unggul. Itu adalah target. Nah, bagaimana strateginya untuk memperoleh target itu? Yang pertama, memastikan bahwa pelaksanaan Tridharma perguruan tinggi itu akan berjalan dengan baik, yang didukung oleh sumber daya manusia tenaga dosen yang mumpuni, yang siap untuk beradaptasi menyesuaikan diri dengan regulasi dan tuntutan yang sekarang ini ada, yaitu bahwa para dosen yang S2 didorong untuk mengembangkan dan melanjutkan pendidikan ke strata 3 doktoral, dan yang sudah menyelesaikan doktoral maupun yang sudah memiliki magister yang saat ini memiliki jabatan akademik asisten ahli harus berproses menjadi lektor dan suatu saat menjadi lektor kepala. Kalau di masa depan di tahun 2030 para dosen STIPAS Kuskupan Kupang ini sudah terdiri dari 60% itu memiliki kompetensi akademik doktoral dan mengembangkan penelitian dan publikasi meningkat. Kami percaya dan optimis bahwa di tahun 2029 kampus STIPAS dengan prodi pendidikan keagamaan Katolik ini mudah-mudahan menjadi unggul. Kita aminkan ya. Dan memang benar Romo, kalau suatu perguruan atau suatu institusi untuk ditingkatkan atau dipertahankan lagi memang harus mulai dari sumber daya manusianya. Tentu saja dengan yang tadi Romo sebutkan bahwa dosen-dosen STIPAS didorong dan difasilitasi juga untuk mendapat S2 dan S3. Romo, pesan untuk para dosen yang sekarang sedang berkuliah dan sekarang sedang mengajar, apa Romo bisa sampaikan? Yang pertama adalah yang saat ini dipercaya dan diutus untuk melanjutkan pendidikan strata 3 lebih bersemangat menyelesaikan studi pada waktunya supaya kembali untuk bersama-sama membangun dan mengembangkan kampus kita ini.
kami sampaikan bahwa Sekolah Tinggi Pastoral Khusus Penaung Kupang dengan predikat baik sekali untuk institusi mendapat peluang dan kesempatan kemudahan untuk membuka prodi yang baru serta pengembangan kampus ini untuk membuka program pasca sarjana kependidikan keagamaan Katolik. Jika para dosen semua sudah memiliki kualifikasi strata 3 doktoral dan memenuhi unsur-unsur yang disiapkan, maka Stipes Kesupan Agung Kupang berharap segera akan mengembangkan program pasca sarjana untuk pendidikan keagamaan Katolik menuju tahun 2030. Artinya mulai dari tahun 2026 sampai 2030, sebelum 2030 program pasca sarjana keagamaan Katolik sudah hadir di kampus ini. Ini adalah harapan, dan harapan ini mesti dipersiapkan dan dikerjakan secara bersama-sama oleh para dosen, tenaga kependidikan, masyarakat, pemerintah, dan didukung sepenuhnya oleh Yayasan Swastisari Keuskupan Agung Kupang. Sebagaimana saudara-saudari mengetahui bahwa Sekolah Tinggi Pastoral Keuskupan Agung Kupang adalah satu-satunya sekolah tinggi atau perguruan tinggi yang dimiliki oleh Keuskupan Agung Kupang. Baik Romo, setelah Romo menyampaikan semangat, Romo juga memberitahukan bahwa peluang-peluang besar akan datang kepada kita. Peluang-peluang besar itu datang dan tentu saja perlunya kerjasama agar kita ketika kita menyambut bola kita sudah siap dengan persiapan yang cukup matang dari Stipes Keuskupan Agung Kupang dengan para dosen yang sudah berkuliah di luar mengambil jurusan lebih lanjut, dan akan ada mimpi yang saya sangat harap dan saya yakin pasti akan menjadi kenyataan Romo untuk buka program pasca sarjana itu Romo. Kalau itu tadi dampaknya atau itu peluangnya bagi dunia pendidikan secara akademik dan penelitian. Dalam segi penelitian, dalam segi pengabdian terhadap masyarakat, apa peluang yang dibuka ketika, apa peluang yang ada, minta maaf Romo, apa peluang yang ada ketika Stipes Keuskupan Agung Kupang ini sudah mencapai akreditasi sangat baik. Akreditasi baik sekali untuk perguruan tinggi agama Katolik ini juga menginspirasi dan memotivasi baik dosen dan mahasiswa untuk mengembangkan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan kompetensi dan bidang ilmu yang kita miliki saat ini. Untuk para guru agama, pendidik keagamaan Katolik dapat mengembangkan pelayanan dan pengabdian kepada masyarakat dengan cara memberikan kursus lokakarya, keterampilan di bidang pengajaran kependidikan agama Katolik, sosialisasi ajaran sosial gereja, latihan untuk liturgi yang membantu orang muda, remaja dapat melaksanakan peran serta partisipasi mereka dalam hidup bergereja, terutama berkaitan dengan liturgi. Masih ada bidang-bidang lain, yaitu bidang pelatihan kepemimpinan dasar juga bisa dijadikan sebagai bagian dari pengabdian masyarakat yang bisa dikerjakan, dilakukan antara dosen dan mahasiswa ketika turun di tengah masyarakat. Tetapi kita juga selama ini sudah bekerja sama bersama KKI, Konferensi Wali Gereja Indonesia, Karya Misioner Kepausan Indonesia, untuk mempersiapkan para mahasiswa Sekolah Tinggi Pastoral Keuskupan Kupang melalui animasi dan berbagai pelatihan dasar, sehingga ketika para mahasiswa datang ke tengah masyarakat di SD, SMP, dan SMA, keterampilan ini bisa digunakan
bisa ditransfer, bisa dibagikan kepada siswa-siswi kita, sehingga mereka juga memiliki keterampilan yang sama, tetapi lebih dari itu mereka memiliki kepercayaan untuk bertumbuh sebagai pribadi, bertumbuh sebagai komunikator, dan bertumbuh sebagai pemimpin pada levelnya. Baik, dengan peluang-peluang dan dampak yang saya rasa sangat baik dan memang baik untuk negara tentu saja. Kalau tadi kita berbicara soal masyarakat, tidak lepas dengan negara. Kembali lagi pada tema awal atau kembali pembahasan awal yang Romo katakan tadi, mendukung juga program Indonesia untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Sangat-sangat baik dan sangat-sangat diharapkan agar Stipes Keuskupan Agung Kupang berdampak nyata pada masyarakat dan pada negara tentu saja. Romo, dalam konteks persaingan perguruan tinggi saat ini, apa keunggulan khas dari Stipes Keuskupan Agung Kupang setelah meraih akreditasi baik sekali? Pertama, kehadiran Sekolah Tinggi Keuskupan Agung Kupang di pusat kota provinsi Nusa Tenggara Timur itu menjadi sesuatu yang istimewa. Karena di pusat kota Kupang provinsi ini terdapat berbagai perguruan tinggi. Kalau mahasiswa-mahasiswa kita yang datang dari berbagai kabupaten di Nusa Tenggara Timur ini ke Kupang, secara kasat mata mereka akan memiliki pengalaman yang baru. Pengalaman yang pertama adalah di Kupang ada akses informasi lebih banyak. Mereka mendapat peluang, mahasiswa mendapat peluang untuk mengikuti berbagai event tingkat perguruan tinggi yang diselenggarakan di Kota Kupang. Yang kedua, Sekolah Tinggi Pastoral Keuskupan Kupang juga mendapatkan akses dengan berbagai layanan, termasuk layanan untuk perpustakaan daerah. Tetapi juga karena di Kota Kupang ada akses yang begitu banyak untuk pengetahuan, untuk pengembangan diri, tetapi juga transportasi. Itu keuntungan yang pertama. Keuntungan kedua, Sekolah Tinggi Pastoral Keuskupan Kupang berada di lingkungan Gereja Katolik Santa Maria Assunta yang sangat luas. Para mahasiswa berada di kampus di tengah kota dengan lingkungan yang hijau dan berdampingan langsung dengan kampus Muhammadiyah. Jadi kalau kita mengajar kepada mahasiswa tentang toleransi dan moderasi beragama, kita tidak jalan jauh-jauh. Kita langsung berdampingan dengan Muhammadiyah di kampus kita ini dan berinteraksi. Banyak kegiatan di Muhammadiyah, mahasiswa kita juga bisa datang. Kegiatan-kegiatan lain kali, kegiatan-kegiatan di Stipes juga, teman-teman mahasiswa di Muhammadiyah juga diundang untuk berpartisipasi. Itu keuntungan. Lalu berada di lingkungan yang sangat mendukung karena kampusnya hijau dan berdekatan dengan gereja Santa Maria Assunta Keuskupan Agung Kupang, gereja yang the best, salah satu yang the best di Keuskupan Kupang, dengan parkiran dan halaman yang sangat luas, difasilitasi dengan media audiovisual yang lengkap, luar biasa. Dan gereja di Kota Kupang yang memiliki pelayanan hari Minggu ibadat mulai dari 5:30 pagi sampai dengan 7:30 malam. Itu luar biasa. Jadi mahasiswa yang ada di sini sangat terfasilitasi. Itu keunggulan yang kedua. Yang ketiga adalah Sekolah Tinggi Pastoral Keuskupan Agung Kupang selalu melihat ke depan sesuai dengan visinya. Di tahun 2035 Stipes Keuskupan Agung Kupang akan menjadi perguruan tinggi agama Katolik yang visioner, adaptif, berdaya saing,
dan berkarakter. Dan sesuai dengan visi ini, memang kita berharap di tahun 2035 kita terus bertumbuh dan berkembang. Dan Sekolah Tinggi Pasar Rumput Penanggung Kupang sejak tahun 2024 telah melaksanakan PPL dan KKN internasional dengan mengirim mahasiswa setiap tahun ke Timor Leste, baik di Suai maupun di Dili serta Wefusi. Di sana para mahasiswa belajar dengan situasi yang baru, berinteraksi dengan masyarakat, dan juga belajar untuk melayani dengan gembira, berbaur dengan sesama saudara kita di Timor Leste. Dan program ini berjalan terus sebagai bagian dari program Sekolah Tinggi Pasar Rumput Penanggung Kupang ini, bahwa secara berkala mengirim mahasiswa untuk melaksanakan PPL dan KKN internasional di negara Timor Leste. Dan jangan lupa, di tahun 2025 Sekolah Tinggi Pasar Rumput Penanggung Kupang juga mengirimkan mahasiswa dan dosen untuk studi banding dan mengikuti kursus internasional di East Asia Pastoral Institute atau Debelia University. Dan dari perjalanan itu ada banyak hal yang dapat mereka dapatkan dan mereka bagikan kepada kawan-kawan di Sekolah Tinggi Pastoral. Dan yang lainnya tentu bahwa Sekolah Tinggi Pastoral Kupang siap beradaptasi dengan regulasi-regulasi terbaru, dan kita berjalan bersama untuk menghadirkan transformasi pendidikan di Keuskupan Agung Kupang melalui mempersiapkan tenaga pendidik dan agen-agen pastoral yang mumpuni selama mengikuti perkuliahan atau studi di Stipas Keuskupan Agung Kupang. Kita komit, kita bekerja, dan kita percaya semuanya berjalan dengan baik untuk satu masa depan yang lebih baik dari hari ini. Baik, dengan moto melihat terus ke depan, menurut saya ketika teman-teman atau ketika kita di umur-umur matang untuk berkuliah, Romo, tentu saja kita mencari tempat tumbuh. Tempat tumbuh kita, tempat tumbuh itu didukung dengan lingkungan. Seperti yang tadi Romo katakan, bahwa Stipas Keuskupan Agung Kupang berada di lingkungan, di tengah kota, di ibu kota provinsi, tentu saja di kota Kupang, dan juga berada berdampingan dengan Gereja Maria Assunta. Tentu saja banyak peluang yang kita dapatkan ketika lingkungan ini sudah sangat baik. Lingkungan sudah sangat mendukung, lingkungan sudah sangat membuka kita untuk menuju hal-hal ke depan yang lebih baik. Dengan contoh-contohnya tadi, lingkungan ini bukan hanya saja sebatas Indonesia ya, kita omong luar negeri, Romo, karena tadi seperti kita ketahui sendiri bahwa Stipas selalu membuka program PPL ke Timor Leste, bahkan ke Manila, ke Filipina kemarin. Itu salah satu program yang pasti menarik daya tarik dari mahasiswa atau calon-calon peserta mahasiswa yang akan datang ke Stipas, karena selain membuka peluang mendapatkan pengalaman, Romo, ketika teman-teman merantau dan mendapat pengalaman di Kupang, itu hal yang sangat baik. Lebih baiknya lagi ketika mereka merantau dan berkesempatan untuk ada dalam suatu kampus yang mempunyai program atau mempunyai kegiatan itu kegiatan luar negeri. Pasti pengalamannya, hal-hal yang didapatkan berdampak juga bagi calon-calon mahasiswa, bagi mahasiswa, bagi tenaga pendidik di sini, dan tentu saja bagi masyarakat, Romo. Kita berbicara soal Stipas Keuskupan Agung Kupang adalah sekolah Katolik yang membentuk guru agama tentu saja. Sejauh mana nilai-nilai Katolik dan pastoral menjadi kekuatan utama dalam peningkatan mutu Stipas? Iya. Yang pertama perlu kita ketahui bahwa Sekolah Tinggi Pastoral Keuskupan Agung Kupang mempersiapkan pendidik agama Katolik dan agen pastoral yang siap bekerja
di tengah masyarakat sebagai pendidik di sekolah-sekolah SD, SMP, SMA, baik negeri maupun swasta. Dan jangan lupa sebagai agen pastoral mereka mengintegrasikan diri dan kemampuan mereka dalam tugas-tugas pastoral di paroki, di stasi, dan di kelompok umat basis. Keterampilan-keterampilan seperti memimpin ibadah, berdoa, memberikan pengajaran katekese, berkhotbah, bernyanyi, menari, menjadi pemimpin pada level anak-anak remaja. Keterampilan-keterampilan itu adalah bagian dari keterampilan yang saat ini dipersiapkan supaya ketika mereka sudah di paroki, mereka bisa membantu pelayanan para pastor dan tenaga pastoral lain di paroki dan stasi. Jadi itu kekuatan. Nah, untuk mendukung ini, maka para mahasiswa Stibas Keuskupan Agung Kupang secara tetap memprogramkan bahwa KKN itu selalu dilakukan umumnya di paroki. Jadi mereka akan diutus ke wilayah-wilayah di mana ada paroki, ada stasi, sehingga semua keterampilan atau ilmu yang mereka dapatkan dapat mereka praktekkan pada saat itu, tetapi sekaligus mereka mendapat pendampingan dan bimbingan dari para pastor maupun guru-guru agama senior di paroki tersebut. Jadi dengan program ini kita ketahui bahwa disinilah dimensi pastoral itu ditegaskan. Yang kedua, dari segi spiritualitas, Sekolah Tinggi Pastoral Keuskupan Agung Kupang memprogramkan secara tetap para mahasiswanya mendapatkan pendampingan, mengikuti rekoleksi, dan juga melaksanakan program pastoral weekend yang setiap semester, setiap angkatan akan melakukan program itu dengan hadir di paroki, bergabung bersama masyarakat di sana, umat di sana, membawakan kor, mempersiapkan liturgi, dan merayakan Ekaristi bersama umat. Itu dalam program pastoral weekend. Tetapi ada juga yang namanya program live-in, di mana mahasiswa bersama para dosen akan berkunjung ke satu kabupaten atau ke satu lokasi, dan di sana akan bergiat bersama masyarakat selama seminggu. Contohnya baru-baru ini pada bulan April kemarin tahun 2026, Sekolah Tinggi Pastoral Keuskupan Agung Kupang mengutus 125 mahasiswa bersama para dosen dan tenaga pendamping untuk melaksanakan live-in program di Kabupaten Lembata, dan di sana diterima oleh pemerintah Kabupaten Lembata, oleh bupati, oleh para pejabat terkait, dan bergabung bergiat bersama, dan juga para alumni yang ada di sana. Dan itu contoh. Tahun lalu mahasiswa Stibas Keuskupan Agung Kupang melaksanakan program live-in di Malaka, dan setiap tahun akan terus bergilir, berganti lokasi dengan pengalaman yang baru. Tadi saya ingat bahwa dalam kaitan dengan pelaksanaan program KKN, Sekolah Tinggi Pastoral Keuskupan Agung Kupang juga fleksibel dan adaptif. Tahun lalu kami mengirim satu mahasiswi Stibas Keuskupan Agung Kupang untuk melaksanakan KKN luar negeri di Australia. Dan dia sudah kembali. Dia melakukan KKN luar negeri di Australia selama 4 bulan. Dan sudah kembali, dia menyampaikan laporannya dan melanjutkan pendidikannya. Saat ini, di bulan Juni ini, juga Stibas Keuskupan Agung Kupang akan mengutus satu mahasiswi untuk melaksanakan studi banding dan best practice di India.
dia akan berangkat bulan Juni untuk jangka waktu 3 minggu. Dia melaksanakan program belajar berpastoral. Dia melihat bagaimana praktek pendidikan yang terjadi di India. Kemudian dia akan kembali dan mensiringkan kepada lembaga. Jadi kita hidup di era global dengan pertumbuhan yang tidak bisa dibatasi, tetapi kita selalu beradaptasi. Dan kami berdiskusi. Mahasiswa yang memiliki minat secara pribadi dan meminta dukungan support kebijakan dan kita mencari regulasinya, ternyata itu memungkinkan dia bisa lakukan KKN di Australia, kita kirim. Saat ini mahasiswa mau pergi best practice dan studi dan didukung untuk berangkat ke India karena itu memungkinkan, ayo berangkat. Tentu saja jangan lupa, dia bisa berangkat ke Australia dan bisa berangkat ke Filipina, bisa berangkat ke India karena dia memiliki kompetensi berbahasa Inggris. Karena kita berada dalam era global, kita adalah bagian dari masyarakat dunia, maka kemampuan dan minat untuk belajar bahasa asing itu juga menjadi kebutuhan agar kita bisa berjalan bersama dan tidak merasa terasing di tengah masyarakat yang sudah terbuka ini. Ini yang saya mau katakan. Jadi tetap semangat dan kita optimis. Para mahasiswa kita memiliki potensi yang luar biasa dan mereka bisa maju bila kita memberikan dukungan dan juga memberikan jalan, memfasilitasi dan memberikan semangat untuk mereka. Baik Romo, yang saya tangkap dari pembicaraan ini adalah Stipes Keuskupan Agung Kupang memiliki nilai-nilai pastoral dan nilai-nilai Katolik yang sangat dalam, tentu saja dari berbagai aspek. Aktif pada kegiatan masyarakat dengan program-program yang diadakan secara berkelanjutan. Artinya kan tidak stop Romo, setiap tahun ada, bahkan setiap tahun semakin luar biasa. Semakin dari setiap tahun, dari Australia, dari Timur Leste, dan sekarang juga akan kembali ke India. Baik, lingkungan mendukung, fakultas juga mendukung, institusi mendukung dengan melihat potensi dari peserta didik atau potensi dari mahasiswa. Dan tentu saja Romo yang tadi Romo katakan bahwa bahasa Inggris itu bahasa yang universal. Dunia di era globalisasi saat ini kita diharuskan, diwajibkan untuk mengetahui bahasa internasional, yaitu bahasa Inggris itu sendiri. Karena bahasa Inggris itu membuka peluang besar, bukan hanya dalam Indonesia saja, tapi peluang luas, peluang internasional. Itu yang ditekankan untuk bahasa Inggris. Dan menurut Romo apa yang akan Romo lakukan untuk mengembangkan bahasa Inggris dalam Stipes Keuskupan Agung Kupang? Apakah ada program-program atau seperti apa Romo? Yang pertama, kita mesti jujur dan realistis bahwa ada mahasiswa yang berminat, ada juga yang kurang berminat. Tetapi karena kita berada di tengah masyarakat global dan kita bisa terkonektif dengan berbagai orang, berbagai bangsa dan berbagai peluang, termasuk peluang untuk bekerja, maka kita selalu mendorong dan motivasi untuk mahasiswa menggunakan bahasa Inggris. Strateginya sederhana. Yang pertama, sebagai dosen harus mencoba dalam perkuliahan bisa menggunakan juga bahasa Indonesia dan juga bisa menggunakan bahasa Inggris. Kita tahu bahwa tidak semua orang hebat atau lancar fasih berbahasa Inggris. Tetapi saya selalu percaya kalau bahasa Inggris itu namanya bahasa asing itu tidak pernah digunakan, dia semakin terasing dari diri kita dan kita juga semakin lebih asing terhadap bahasa itu. Maka bahasa itu harus digunakan. Prinsipnya adalah bahasa Inggris mesti digunakan. Bahwa nanti ada kesalahan, grammar, ada kesalahan, ada struktur, biasa. Namanya juga bahasa asing. Tapi kita terus belajar untuk menggunakannya
supaya bahasa asing, bahasa Inggris menjadi bagian dari bahasa dan hidup kita sendiri. Itu pertama. Yang kedua, memotivasi mahasiswa untuk membaca jurnal, hasil-hasil penelitian terakreditasi yang ditulis dalam bahasa Inggris. Yang ketiga, memastikan bahwa mahasiswa juga tahu menggunakan tools-tools dalam handphone dan juga dalam komputer, internet, begitu mudah untuk bisa belajar bahasa Inggris. Orang bisa belajar bahasa Inggris dengan menonton dari YouTube, bisa menyanyi dalam bahasa Inggris, bisa lihat cuplikan-cuplikan kalimat-kalimat pendek yang gampang diikuti di TikTok, sebagainya. Yang penting ada kemauan dan ada minat untuk belajar dan semakin mengakrabkan diri dengan bahasa asing, supaya kita bersahabat dengan bahasa, bukan menjadi asing terhadap bahasa. Banyak orang ini terasing, bahasanya sudah asing, kita juga asing dengan bahasa itu kalau tidak menggunakannya. Tapi kalau kita bisa bersahabat dengan bahasa itu, maka bahasa itu menjadi bagian dari hidup kita, sehingga menggembirakan, bukan menakutkan atau membuat kita ragu-ragu untuk belajar. Oke. Dan memang benar yang Romo katakan, bahwa ketika kita mulai asing dengan satu hal dan kita mengasingkan diri, hal itu semakin jauh. Jadi bahasa Inggris dijadikan sahabat dan Stipas mendukung itu. Saya ingat sekali Romo waktu itu pertama kali saya masuk di sini. Waktu itu juga Romo sedang mempersiapkan diri untuk berbicara di depan Paus yang datang waktu itu, Paus Fransiskus. Itu Romo ketua kami yang berbicara. Saya agak sombong sedikit karena waktu itu dalam proses persiapan itu tentu saja Romo melakukan prakteknya itu tuh dengan kami mahasiswa secara langsung, dan itu setiap hari. Romo setiap hari masuk ke kelas atau masuk mengajar pasti ada bahasa Inggris yang Romo katakan. Selain bercerita, Romo juga membalutnya dengan model-model lain seperti Romo berbicara, bercerita, dan menyanyi. Hal itu saya sangat ingat sehingga kami mulai mengetahui kosakata-kosakata yang menurut teman-teman saya itu hal yang susah. Namun karena kita ucapkan setiap hari, jadi itu membekas di otak dan membuat kita sepertinya bahasa Inggris ini tidak asing. Jadi dengan program dan dengan proses ini, menurut saya Stipas itu sangat mendukung untuk berbicara bahasa Inggris. Mendukung agar kita dengan bahasa Inggris itu bersahabat, memotivasi kita, mendukung kita. Karena ketika kita berbicara bahasa Inggris atau kita mendengarkan, kita merasa itu sangat luar biasa. Karena hal tersebut adalah hal yang akan membawa kita kepada dunia yang luas. Seperti itu Romo. Romo terlepas dari segala hal yang telah Romo katakan, Romo bergelut di dunia pendidikan sudah cukup lama Romo. Apa motivasi terbesar Romo dalam dunia pendidikan? Iya. Motivasi saya terbesar dalam dunia pendidikan sebagai pastor dan sebagai seorang pendidik saat ini, karena berharap lahirlah generasi yang memiliki peradaban yang tinggi, memiliki kualitas diri yang bagus, dan ikut berkontribusi untuk peradaban dan terciptanya budaya hidup masyarakat dan gereja yang inklusif, cinta damai, dan menghadirkan sukacita bagi banyak orang karena memiliki pengetahuan yang mumpuni, karena memiliki kepribadian yang menarik, dan karena memiliki kecerdasan serta kecakapan yang dapat mempengaruhi lingkungan dan orang lain bertumbuh dan berjalan bersama sebagai pribadi-pribadi yang berdampak
bermakna untuk gereja, untuk negara, dan untuk masyarakat dunia. Dan kuncinya adalah pendidikan. Karena itu kita mendengar orang mengatakan bahwa pendidikan mampu mengantar kita duduk setara dengan bangsa-bangsa lain. Jadi motivasinya adalah mempersiapkan, mendidik, dan mendampingi generasi muda supaya mereka menjadi pribadi-pribadi dan leadership yang berkarakter, yang berdampak dan berkontribusi untuk terbangunnya peradaban manusia yang tinggi, berkualitas, dan bermakna. Dan itu harus mulai dengan pendidikan. Karena dalam pendidikan ada disiplin, ada komitmen, ada tanggung jawab, ada orientasi nilai, ada etika, ada moral, dan di atas semuanya adalah memiliki spiritualitas. Sebagai pendidik kita memiliki spiritualitas, dan ini yang saya katakan. Sebagai seorang murid Kristus, guru yang sejati dan guru terhebat, guru dari segala guru adalah Yesus yang disebut Rabbuni. Sementara saya meskipun saat ini sebagai guru, tetapi saya tetap merasa sebagai seorang murid yang terus belajar dan belajar untuk mengembangkan kompetensi dan kapasitas diri supaya mampu berbagi dengan mahasiswa, mampu berbagi dengan teman-teman sejawat, para dosen, dan mudah-mudahan menjadi lilin kecil yang bisa menerangi orang-orang yang menjumpai kita dari waktu ke waktu. Sebenarnya itu saja, membuat manusia semakin berkualitas, bermakna, dan berdampak kepada banyak orang melalui pendidikan. Itu saja motivasi. Jadi kalau orang tanya saya apa kegembiraannya, wah sangat gembira kalau melihat mahasiswanya berprestasi, mahasiswanya tamat menjadi guru yang luar biasa, menjadi pelayan yang luar biasa, dipercaya sebagai pemimpin, dipercaya dalam organisasi kemasyarakatan, dipercaya dalam gereja, mendapat kesempatan untuk studi lanjut, mereka bisa tampil sebagai pemimpin dalam konteks baik dalam lokal maupun regional dan nasional. Itu menggembirakan, dan kuncinya adalah malah pendidikan. Karena itu saya sendiri melihat bahwa dunia pendidikan itu menjadi dunia yang sangat menggembirakan, karena setiap hari kita berjumpa, berdialog, berdiskusi dengan manusia, bukan barang-barang tetapi manusia. Jadi manusia di atas segalanya. Demikian. Baik Romo, motivasi yang sangat luar biasa Romo, dibalut dengan nilai-nilai Kristiani, tentu saja iman, harap, dan kasih. Karena dengan harapan bahwa mahasiswa atau semua orang dapat bertumbuh dalam dunia pendidikan, karena memang pendidikan adalah pintu agar kita bisa melawan dunia menurut saya. Dan dengan harapan serta hal-hal yang telah Romo lakukan kepada pemerintah, kepada masyarakat, kepada mahasiswa. Dan ini saya sedikit membagikan cerita saya mengenai motivasi atau peran Romo sebagai seorang dosen, dan menurut saya sebagai motivator juga buat saya, karena di awal saya masuk di Stipas Keuskupan Agung Kupang, Romo yang memberi peluang, Romo yang memberi kepercayaan. Jadi Romo cepat menangkap mahasiswa atau anak-anak yang mempunyai potensi untuk berkembang, dan Stipas memfasilitasi itu, memfasilitasi kita agar tetap semangat dan tetap bertumbuh dalam dunia global. Seperti yang tadi Romo katakan bahwa sekarang ini semuanya sudah globalisasi, kita sudah sangat akrab dengan dunia luar. Bagaimana kita lebih mengakrabkan diri dan kita mengambil bagian
dengan cara berpendidikan yang baik, tentu saja di lingkungan yang baik, dengan motivasi yang baik. Dan itu Romo saya mau katakan juga bahwa harapan-harapan tersebut yang Romo sebutkan tadi, saya rasa sudah sangat terpenuhi pada saat ini, di titik ini Romo. Harapan yang Romo katakan, dampaknya itu bukan hanya saja sebagian besar, tapi sebagian kecil orang itu merasakan dampak tersebut. Karena ketika menurut saya termotivasi dari Romo, saya membawa pengaruh itu kepada orang lain, membawa pengaruh itu kepada teman-teman, dan akhirnya kita hidup dalam lingkungan yang sehat, dalam lingkungan yang saling mendukung, dalam dunia pendidikan yang tentu saja akan menyelamatkan kita ke depan untuk dunia pendidikan itu. Romo, sedangkan visi utama dari Stipas Keuskupan Agung Kupang dalam beberapa tahun ke depan ini apa? Tadi saya sudah singgung, Ya. dan pada tahun 2035 Sekolah Tinggi Pastoral Keuskupan Kupang akan menjadi perguruan tinggi agama Katolik yang visioner, adaptif, berdaya saing global, dan berkarakter. Jadi lihat, itu ada variabelnya. Ya. Menjadi perguruan tinggi agama Katolik itu pertama. Karena apa? Di dalam melaksanakan pengembangan dan pelayanan pendidikan di Stipas Keuskupan Kupang itu selalu dibingkai oleh nilai-nilai Kristiani yang menjunjung tinggi nilai cinta kasih, nilai kejujuran, nilai keadilan, nilai ketaatan, nilai pengorbanan, nilai persaudaraan, dan nilai komunio, kebersamaan, persatuan. Itu nilai Kristiani itu ditanamkan melalui berbagai kegiatan. Karena itu pernah dikatakan menjadi perguruan tinggi Keagamaan. agama Katolik yang visioner. Visioner berarti selalu memiliki gagasan, ide menuju masa depan. Kita selalu melihat ke depan, ada pandangan jauh ke depan. Bagaimana mempersiapkan mahasiswa kita ini supaya mereka mendapat akses dalam dunia kerja, mereka menjadi relevan ketika mereka tamat. Itu memang kita harus mempersiapkan mahasiswa, termasuk keterampilan untuk menggunakan artificial intelligence secara bijaksana. Benar. Jadi kita melihat ke depan. Yang kedua, adaptif. Artinya Sekolah Tinggi Pastoral Keuskupan Kupang sebagai sebuah perguruan tinggi agama Katolik akan menyesuaikan diri dengan kebutuhan dan tuntutan zaman. Akan menyesuaikan diri dengan regulasi-regulasi terbaru yang ditetapkan oleh pemerintah, dan menyesuaikan diri dengan konteks perkembangan dunia hari ini dan masa depan. Dan itu adaptif. Berdaya saing global. Ya. Artinya memang Stipas Keuskupan Kupang mengkondisikan supaya para mahasiswa siap bekerja bukan hanya saja di Indonesia, bisa bekerja di luar negeri, dan itu sudah terbukti. Alumni Stipas Keuskupan Kupang hari ini ada yang bekerja di Roma, ada yang bekerja di Timur Leste, ada yang di Australia, ada yang di Amerika. Sudah terbukti, sudah terjawab. Berdaya saing global artinya setamatnya dari Sekolah Tinggi Pastoral Keuskupan Kupang, dia ketika diutus menjadi misionaris atau tenaga pendidik, kardia suster atau bruder atau frater, dia sudah siap untuk bekerja dan melayani dengan tuntutan global di luar negeri. Tuntutan yang paling dasar adalah dia memiliki kecakapan dan kecerdasan, mampu menggunakan bahasa Inggris dalam berkomunikasi. Itu sudah berjalan. Yang kita sampaikan itu sekarang sudah berjalan dan terus berproses. Yang kedua adalah bahwa karena mahasiswa saat ini dituntut untuk menuliskan jurnal pada jurnal-jurnal bereputasi
nasional atau terakreditasi nasional, maka dalam rekam jejak digital diharapkan pada era global ini pikiran-pikiran dan refleksi-refleksi para mahasiswa juga bisa diakses di dalam jurnal nasional terakreditasi. Itu dalam persaingan global. Persaingan yang lain adalah bahwa di era global ini para mahasiswa yang tamat dari sekolah tinggi Pasar Khusus Penanggung Kupang, mereka tidak minder dengan dirinya sendiri karena pertama mereka mampu bekerja pada bidangnya. Mereka juga memiliki kemampuan bagaimana mengadakan diri sebagai komunikator dan edukator yang bisa transfer knowledge, pengetahuan, menggunakan media digital yang pada saat ini juga diperkenalkan dan diajarkan kepada para mahasiswa. Itu berdaya saing global. Artinya setamatnya dari Stipes Keseluruhan Kupon, dia tidak bertanya saya mau buat apa. Dia sudah tahu bahwa ini yang bisa saya kerjakan, ini yang bisa saya lakukan, dan dia bisa diserap oleh tenaga kerja. Dan sampai hari ini berdasarkan research tadi, output dari Stipes Keseluruhan Kupon itu rata-rata antara 2 bulan sampai 3 bulan mereka sudah bekerja, mendapatkan pekerjaan. Jadi sebagian belum tahu bahwa orang berpikir bahwa sekolah tinggi Pasar Khusus Kupang ini berpikir ini sekolah untuk datang berdoa. Bukan, ini sekolah untuk mempersiapkan orang menjadi pendidik, menjadi guru. Selain itu mereka juga menjadi agen-agen pastoral yang luar biasa. Dan alumni Stipes hari ini bukan saja semuanya menjadi guru, ada yang menjadi politisi, ada yang wira swasta, karena kondisi itu disiapkan di Sekolah Tinggi Pastoral Keuskupan Agung. Baik, dengan kondisi yang bisa beradaptasi dan tentu saja pasti bisa menangkis segala jenis teknologi dan bersama-sama dengan teknologi itu agar tetap tumbuh, Romo. Teknologi-teknologi yang sekarang sedang berkembang ini, Romo, ketika kita salah sedikit dalam hal melangkah, pasti kita menggunakan teknologi itu dengan tidak bijak. Teknologi AI itu, Romo. Menurut Romo, bagaimana kampus menghadapi perubahan AI dan digitalisasi? Yang pertama, menurut sikap Gereja Katolik dalam ajaran resmi sosial Gereja Katolik, AI dan sarana komunikasi itu tetap dilihat sebagai anugerah. Namun anugerah ini harus digunakan secara bijaksana. Karena itu di dalam kelas kami sudah menyampaikan kepada mahasiswa bahwa AI ini digunakan sebagai alat bantu untuk bertanya dan berdiskusi. Tetapi AI tidak boleh mengambil alih pekerjaan manusia. Apalagi kebiasaan yang salah itu tidak boleh dilakukan. Misalnya copy paste, misalnya mengambil dari AI lalu langsung dijadikan sebagai pekerjaan, itu sangat tidak dianjurkan dan memang tidak boleh. Nah, bagaimana caranya? Caranya adalah para mahasiswa sejak semester 1-2 sudah mulai diajarkan untuk belajar mencari referensi dan sumber dengan membaca pada jurnal-jurnal nasional terakreditasi, Sinta 6, Sinta 5, Sinta 4, 3, 2, sampai 1. Jadi kita mulai mengajak mahasiswa untuk belajar bersama bagaimana mengakses jurnal terakreditasi dengan tulisan-tulisan yang sudah didesain, sudah ditulis dengan alur yang rapi. Dan kita menyampaikan dimensi kejujuran. Saya menyampaikan kepada mahasiswa, kalau dalam satu alinea, 2 alinea Anda menulis makalah atau artikel, semakin banyak
kita merujuk dan mengutip tulisan penulis lain, itu menunjukkan bahwa kita membaca. Dan kita menulis sumbernya dengan namanya, tandanya kita juga mengapresiasi para penulis, tetapi kita juga jujur dengan diri kita sendiri bahwa pengetahuan yang kita dapatkan ini rujukannya seperti ini. Dan itu diajarkan, diperkenalkan sebagai habitus yang mesti kita lakukan. Jadi AI wajib dipelajari, digunakan, tetapi digunakan sesuai dengan etika dan norma yang berlaku. Jadi kita tidak takut dengan AI. AI selamat datang. Itulah salah satu sikap adaptif. Jadi selalu ada kebaruan-kebaruan yang selalu kita dapatkan sebagai sumber untuk mengakses pengetahuan. Tetapi harus ada cek dan dicek. Cek dan dicek. Karena itu mengapa tentang satu topik selalu harus dibandingkan dengan 2 atau 3 bacaan untuk melihat bahwa kebenaran dilihat dari sisi A, B, dan C ini bisa sangat memperkaya kita. Jadi tidak hanya lihat dari satu sumber. Sumber 1, sumber 2, sumber 3 menjadi rujukan sehingga kita mendapat pengetahuan, pemahaman yang lebih komprehensif. Dan ini diajarkan mulai dari mahasiswa semester 1, 2, 3. Literasi ya, membaca buku dan meringkas tulis tangan iya, tetapi tahap sesudah itu mesti belajar menggunakan media teknologi ini dan untuk mengunjungi dan mengakses jurnal-jurnal nasional beredukasi untuk mendapatkan pengetahuan yang lebih komprehensif. Beradaptasi dengan AI, tentu saja kita juga berteman dengan AI. Mengatakan bahwa AI itu teman diskusi, jadi merujukkan semua hal itu boleh saja bertanya kepada AI, namun kita sendiri juga harus lebih cermat dan lebih mencari sumber-sumber informasinya sendiri. Stipes mendukung itu dengan program literasi yang ditingkatkan terus-menerus. Sampai di semester-semester atas pun kita masih disuruh untuk membaca di perpustakaan agar mencari sumber-sumber itu sendiri. Sehingga otak kita tidak hanya menggunakan AI sebagai alat yang gampang, namun menjadi teman, menjadi rekan kita dalam berbagai informasi. Baik Romo, hal-hal yang Romo sampaikan dalam dunia pendidikan dan menurut saya ini juga menyinggung kepada kepemimpinan Romo. Karena ketika Romo mempunyai harapan besar dan menurut saya harapan itu sudah terwujud sebagian Romo dan pemimpin lainnya dapat dilihat bahwa semangat Romo menjadi seorang pemimpin berdampak sekali Romo, berdampak bagi institusi, masyarakat, gereja, mahasiswa, sangat berdampak luas Romo. Saya mau tahu Romo, apa prinsip hidup yang selalu Romo pegang sebagai seorang pemimpin? Ya, terima kasih. Pertama, kita bersyukur kepada Tuhan karena apa yang kita hidupi dan dapatkan hari ini adalah sebuah anugerah. Karena itu, prinsipnya adalah membangun kualitas dan disiplin diri dari dalam. Kualitas disiplin diri dibangun dari dalam sebagai sebuah kesadaran untuk memimpin, leaders, memotivasi, menginspirasi, dan menggerakkan. Dan saya selalu menyadari bahwa semua ini adalah milik Tuhan. Tutus. Kalau semua ini adalah milik Tuhan dan Tuhan sudah memberikan kemampuan, memberikan pikiran, memberikan kesehatan, memberikan jalan, memberikan semua bisa digunakan sebaik mungkin untuk pelayanan, untuk pengembangan institusi, tetapi juga untuk mempersiapkan orang-orang yang dipercayakan kepada kita supaya mereka juga menjadi pemimpin dan berdampak untuk banyak orang. Prinsipnya adalah harus selalu bersyukur dan menghidupi sukacita dari dalam. Bergembira
dan bersukacita dari dalam, itu akan melahirkan energi-energi baru untuk terus melakukan hal-hal baru dan baik menuju masa depan dengan target-target yang direncanakan. Saya berterima kasih dan bersyukur kepada Tuhan untuk rahmat kesehatan, rahmat mengirimkan orang-orang baik kepada dalam hidup kita untuk bisa berjalan bersama, dan terutama selalu memberikan pengajaran-pengajaran melalui Ekaristi Kudus. Doa sebagai satu bentuk spiritualitas, karena kita tidak mungkin memiliki energi kalau tidak menyatukan diri dengan Tuhan. Injil hari ini mengatakan bahwa apapun yang kamu minta kepada Tuhan, kamu percaya, kamu pasti akan menerima. Jadi sebagai orang percaya, kita yakin, saya secara pribadi yakin bahwa Ekaristi Kudus dan doa yang dirayakan itu menggembirakan saya dari dalam. Kalau kegembiraan sudah tercipta dari dalam, maka semua hal yang kita lakukan itu adalah bagian dari perayaan syukur dan sukacita. Jadi kalau sudah bersyukur dan bersukacita, ya yang berat apapun juga kita akan jalani dengan baik. Bahwa kadang-kadang ada, sebagai manusia pasti ada keterbatasan, ada kesulitan, tetapi semua bisa dilewati dengan gembira dan menghadirkan makna yang sangat luar biasa. Itu yang saya rasakan, dan terima kasih pada kesempatan ini saya menyampaikan terima kasih ya. Terima kasih pertama dan utama itu kepada Tuhan. Syukur kepada Tuhan yang telah memberikan kesempatan untuk terus bertumbuh dan berkembang dalam kasih. Yang kedua, terima kasih kepada Bapak Uskup. Pertama kepada Monsignor almarhum Gregorius Monteiro SPD yang menerima saya untuk menjadi imam Kuskupan Dalam Kupang. Yang kedua, terima kasih kepada Bapak Uskup Monsignor Petrus Tora yang mentabiskan saya menjadi imam. Dan yang ketiga, terima kasih kepada Monsignor Hieronymus Padanone, Uskup Agung Kupang saat ini, yang dahulu melantik saya sebagai Ketua Sekolah Tinggi Pastoral Kuskupan Kupang waktu itu beliau menjadi Ketua Yayasan, dan saat ini menjadi Bapak Uskup Kupang yang memberikan perhatian dan dukungan penuh untuk Sekolah Tinggi Pastoral Kuskupan Kupang. Terima kasih yang sama kami sampaikan kepada Ketua Yayasan Sostisari bersama pengurus yang senantiasa memberikan perhatian kepada Stipes Kuskupan Kupang. Dan terima kasih kepada rekan-rekan dosen, rekan-rekan pejabat, para imam Kuskupan Kupang, para mahasiswa, para alumni pemerintah dan dirjen dinas Katolik, serta para rekan dan mitra yang dengan caranya masing-masing secara spontan dan bersemangat selalu memberikan dukungan untuk perjalanan dan pertumbuhan seperti Pastoral Kuskupan Kupang dari waktu ke waktu. Saya percaya bersama kita pasti bisa. Sekolah Tinggi Pastoral Kuskupan Kupang hari ini dan menuju masa depan tetap akan menghadirkan diri sebagai perguruan tinggi Katolik yang visioner, yang adaptif, yang berdaya saing di era global, dan memiliki kerangka. Terima kasih, Tuhan memberkati, dan senang bisa berada dalam ruangan untuk wawancara, fasilitas dari seperti Pastoral Kuskupan Kupang, Romerio yang telah mempersiapkan semuanya ini, dan tentu saja Nona sebagai salah satu mahasiswa Stipes Kuskupan Kupang
yang hadir juga menginspirasi teman-teman mahasiswa di Sekolah Tinggi Pasar Kesultanan Buton. Terima kasih, salam sehat, salve, dan Tuhan memberkati. Dadah, sudah guys.